Firman adalah seorang mahasiswa semester tua yang berkuliah di kota J. Kuliah Firman sendiri sebenarnya sudah hampir selesai. Sekarang ia hanya perlu menyelesaikan skripsinya saja. Selain kuliah, Firman juga mengambil beberapa pekerjaan sampingan. Dan salah satunya adalah menjadi seorang karyawan di sebuah minimarket. Itu semua ia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup mandiri dan tidak terlalu merepotkan orang tua lagi. Banyaknya kegiatan dan ditambah lagi kondisi pandemi 2 tahun terakhir membuat Firman belum bisa pulang ke kota kelahirannya, yaitu kota M di Jawa Timur. Jadi, Lebaran tahun ini Firman memutuskan untuk mudik, meskipun ia baru bisa mengambil cuti kerja di hari H Lebaran selama 4 hari. Perjalanan yang akan ia tempuh tentu saja akan sangat panjang dan melelahkan. Karena satu-satunya kendaraan yang mudah ia akses dan fleksibel dengan jadwal kerjanya hanyalah sepeda motornya saja. Selesai shift pagi, Firman langsung pulang ke kosnya dan kemudian bersiap untuk melakukan perjalanan dari kota J ke kota M. Dan setelah semua persiapan selesai, jam 2 siang Firman memulai perjalanannya dengan penuh semangat untuk bertemu dengan orang tuanya. Setelah beberapa jam, kota demi kota telah ia lewati. Hingga akhirnya Firman memutuskan berhenti sejenak di sebuah warung untuk sekedar beristirahat dan minum kopi. Selain itu, alasan Firman berhenti juga karena ia lelah dengan kemacetan luar biasa yang ada di hadapannya. Ya, meskipun ia mengendarai motor, kemacetan di jalan itu benar-benar membuatnya sulit untuk mengendarai motornya dengan lihai karena saking padatnya. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Firman memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya
berharap nanti menemukan masjid di jalan untuk sholat maghrib. Namun, ketika Firman mulai menggunakan kembali jaket kulitnya, seorang bapak-bapak yang baru saja datang ke warung tersebut tiba-tiba saja bertanya kepada Firman, "Mau pulang kampung ya, Mas?" Dengan sopan Firman menjawab, "Oh, iya Pak, betul." "Kampungnya di mana, Mas?" Dengan datar bapak tersebut bertanya kembali. "Di kota M, Pak," jawab Firman sambil tersenyum ramah dan menggunakan jaketnya. "Di sepanjang jalan ini bakal macet banget pasti, Mas, apalagi jam segini," kata si bapak sambil meniup kopi panasnya yang baru saja datang. Firman melihat ke arah jalanan. "Kayaknya sih iya ya, Pak. Kalau di dekat sini ada masjid nggak ya, Pak? Biar nanti di jalan saya bisa sekalian mampir untuk sholat maghrib." Bapak itu terdiam sejenak sambil meminum kopinya dan kemudian menjawab, "Kalau di jalan setahu saya nggak ada, Mas." Bapak itu terdiam lagi sejenak dan kemudian melanjutkan lagi omongannya. "Tapi kalau Mas ini mau, ada jalan alternatif yang nanti tembusnya langsung ke kota P. Lewat situ nggak akan macet dan kalau nggak salah ada musola di kampung jalanan situ." "Oh, iya ya Pak. Kalau boleh tahu, itu lewat mana ya?" jawab Firman dengan penuh semangat. "Ini Mas nanti lurus aja, nanti ada jalan kecil di kiri jalan. Jalannya seperti gang gitu, tapi nanti tembusnya ke jalan besar kok." "Wah, terima kasih banyak Pak informasinya. Ini saya lanjut jalan dulu ya Pak sebelum maghrib." "Mari Pak." Bapak itu tidak menjawab apapun dan masih menikmati kopinya. Firman pun mulai menarik pedal gas motornya. Firman berjalan sambil mempertimbangkan saran bapak yang tadi. Ia sedikit ragu. Namun, karena melihat macetnya jalanan yang membuatnya sulit bergerak, ia pun akhirnya berhenti di belokan yang dimaksud oleh bapak tadi. Baunya nyengat, sangat nyengat baunya. Let's go. Sebelum Firman memutuskan untuk lewat jalur alternatif tersebut, ia mencoba mengecek map di smartphone-nya terlebih dahulu. Apakah benar jalanan itu bisa langsung mengantarnya ke kota P? Setelah ia cek, ternyata benar apa yang dikatakan bapak tadi. Di map terlihat ada jalur yang dapat mengantar Firman menuju jalan alternatif ke kota P. Hanya saja, jalur itu tidak direkomendasikan oleh map. Dan itulah yang mungkin membuat tidak banyak kendaraan yang berbelok ke arah jalan tersebut. Selain itu, juga di belokan itu tidak terdapat tulisan tanda jalan alternatif. Ya, mungkin warga setempat memang tidak mau jalan kampungnya dilewati terlalu banyak kendaraan. Itu kenapa di sini tidak diberi tanda jalan alternatif. Masuk akal juga sih, pikir Firman. Tanpa menunggu terlalu lama lagi, Firman memutuskan untuk belok ke jalan tersebut. Ia melihat di kanan kiri jalan hanya ada rumah dan beberapa warga setempat. Belum terlihat ada musola atau masjid yang dimaksud oleh bapak tadi. Firman terus melanjutkan perjalanan hingga rumah-rumah yang sedari tadi berjajar di kanan kiri terlihat semakin jarang. Langit pun sudah semakin gelap. Firman melihat jam tangannya dan waktu sudah menunjukkan jam 5:30. Tapi
Anehnya, masih belum terdengar tanda-tanda akan adanya azan maghrib. Kayak suara langkah. Ia pun kemudian mempercepat laju motornya agar segera menemukan masjid atau musola terdekat. Sekarang di kanan kiri jalan sudah bukan lagi deretan rumah, melainkan hanya pohon-pohon dan semak belukar yang gelap. Tidak lama setelah itu, dari kejauhan Firman mendengar suara anak-anak kecil yang berteriakan dan tertawa, seperti sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Namun, sejauh yang Firman lihat, di kanan kiri jalan hanya ada pepohonan gelap. Firman terus melaju, dan suara itu semakin dekat. Kemudian, mulailah dari kejauhan terlihat ada beberapa anak kecil sedang berlarian di pinggir jalan. Firman sedikit bingung, kenapa di jam maghrib seperti ini masih ada anak kecil yang bermain di luar. Tapi, di sisi lain, Firman juga berpikir, mungkin saja anak-anak itu tahu di mana masjid terdekat. Firman pun menambah kecepatan laju motornya, mengejar anak-anak kecil itu. Dan kemudian, kembali memelankan motornya saat sampai di samping anak-anak kecil yang sedang berlarian tadi. "Dek," panggil Firman kepada beberapa anak kecil itu. Begitu mendengar sapaan Firman, 5 anak kecil yang terlihat sedang ramai bermain kejar-kejaran tadi, tiba-tiba berhenti begitu saja. Firman agak kaget dan langsung menghentikan motornya. Suasana sunyi tiba-tiba tercipta. 5 anak kecil itu hanya diam dan tidak melihat ke arah Firman. Firman bingung dan heran. Namun, ia tetap mencoba berbicara kepada mereka. "Dek, masjid di dekat sini di mana ya?" Suasana sunyi yang tadi tiba-tiba tercipta ternyata tidak kunjung hilang setelah Firman melontarkan pertanyaannya. 5 anak kecil itu tidak menjawab apapun. Firman kembali mencoba bertanya dengan rasa gelisah yang mulai muncul di benaknya. "Dek." Tiba-tiba saja, 5 anak kecil itu serentak menoleh ke arah Firman dengan wajah yang datar tanpa ekspresi. Merinding. Melihat hal itu, entah bagaimana perasaan takut Firman tiba-tiba saja meledak. Namun, ia mencoba menahannya. Kemudian dengan nafas yang sedikit tertahan, Firman berkata, "Maaf ya Dek, kalau saya mengganggu." Firman tidak tahu persis kenapa ia mengatakan hal itu. Yang pasti, dia yakin ada yang tidak beres di sini. Firman langsung menancapkan gas. Ia tidak mau lagi terlalu lama di sana. Namun, sebelum terlalu jauh, entah kenapa ada dorongan dalam diri Firman untuk melirik sedikit ke kaca spion, melihat ke arah 5 anak tadi. Dan seketika, Firman merinding luar biasa karena 5 anak tadi terlihat sedang menatap ke arahnya dengan satu tangan menunjuk dirinya. Tidak hanya itu, di sana samar-samar terlihat juga ada 1 orang lagi yang memiliki postur seperti orang dewasa. Tidak lagi pikir panjang, Firman menancapkan gasnya untuk segera menjauh dari mereka. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian, Firman kembali terhenti. Karena di depannya sekarang terdapat 2 percabangan jalan. Firman tidak tahu arah mana yang benar. Dan kemudian, dengan perasaan yang masih tidak tenang, ia mengeluarkan handphone dari sakunya untuk melihat map.
Map menunjukkan bahwa jalur yang harus Firman pilih adalah jalur sebelah kanan. Dan setelah melihat hal itu, Firman langsung memasukkan handphonenya kembali untuk segera melanjutkan perjalanan ke arah jalur sebelah kanan. Tapi, baru saja Firman akan menarik pedal gasnya, tiba-tiba saja terdengar azan maghrib yang sedari tadi ia tunggu. Suara azan itu cukup dekat, menandakan ada masjid tidak jauh dari tempat Firman berada. Sejenak, Firman berdiam diri untuk memastikan arah dari suara azan. Dan ternyata, suara azan tersebut berasal dari arah sebelah kiri, yang berarti itu bukanlah jalur yang seharusnya ditempuh oleh Firman. Firman cukup bingung dengan kondisi ini. Ia ingin segera melanjutkan perjalanan, namun di sisi lain, ia tidak mau meninggalkan sholat. Setelah sedikit mempertimbangkan, akhirnya Firman memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Jadi ia memilih jalur sebelah kiri untuk menuju masjid. Setelah mengambil jalur sebelah kiri, Firman melewati jalanan yang cukup gelap. Hanya ada satu penerangan jalan yang berada beberapa meter di depannya. Firman melaju perlahan sambil memastikan suara azan yang sudah hampir selesai. Dan ketika Firman melewati satu-satunya lampu penerangan jalan di sana, ia melihat ada sebuah plang di bawahnya, bertuliskan, "Selamat datang di desa X." Melihat hal itu, Firman semakin yakin dan ia memutuskan untuk mempercepat laju motornya. Setelah itu, mulailah terlihat beberapa rumah warga yang tampak sepi dari luar. Berbeda dengan pemukiman sebelumnya, rumah-rumah di daerah ini memiliki jarak yang cukup jauh satu sama lain. Setelah melewati sekitar 3 atau 4 rumah, akhirnya Firman bertemu dengan sebuah musola yang sudah ramai dengan warga yang siap untuk sholat berjamaah. Dan melihat hal itu, Firman dengan sigap langsung memarkirkan motornya dan kemudian berjalan cepat menuju ke arah tempat wudhu. Ketika Firman berwudhu, iqomah mulai dikumandangkan. Itu artinya sholat sudah akan dimulai. Firman mempercepat wudhunya dan terdengarlah suara takbir pertama tanda mulainya sholat maghrib. Selesai berwudu, Firman segera bergegas untuk langsung mengikuti sholat. Tapi karena tidak ada tempat kosong yang tersisa di saf barisan depan, Firman membuat saf baru sendirian di barisan paling belakang. Setelah itu, sholat maghrib pun berjalan lancar hingga selesai. Sekarang Firman begitu lega karena ia sudah selesai menunaikan kewajibannya. Firman yang sedang di tengah perjalanan dan harus mengejar waktu memutuskan untuk langsung keluar dari masjid. Namun, ketika Firman berdiri, ia mulai menyadari bahwa semua yang ada di dalam masjid masih duduk di posisi tahiyat akhir sambil menatap ke depan. Bahkan, imam sholat pun juga masih di posisi yang sama. Merasa aneh dengan hal itu, Firman sejenak berpikir, tadi beneran udah salam kan? Suasana kemudian menjadi hening seketika. Suara jangkrik yang tadi terus bersautan pun mendadak hilang begitu saja. Firman tiba-tiba saja merinding luar biasa dan langsung teringat dengan kelima anak yang ia temui tadi di jalan. Tapi karena Firman tidak mau terlalu banyak memikirkan hal aneh, ia langsung memutuskan untuk segera keluar dari sana. Dan begitu Firman menghadap ke belakang menuju pintu keluar, suara imam sholat mulai terdengar memimpin zikir
diikuti oleh para jamaah masjid. Seketika Firman merasa lega karena yang ia khawatirkan sepertinya salah. Setelah itu Firman mengendap berjalan keluar karena tidak mau mengganggu jalannya zikir. Sekarang Firman terduduk di teras masjid, membelakangi jamaah di masjid itu sambil memasang sepatu di kakinya. Dan entah dari mana, tiba-tiba saja terbesit di benak Firman sebuah pertanyaan yang mengganjal. Kenapa zikirnya dari awal cuman tahlil aja ya? Baru saja pertanyaan itu terbesit di pikirannya, suara tahlil itu tiba-tiba berhenti begitu saja. Seketika itu, keheningan pun menyerang Firman dan rasa sesak memenuhi dadanya. Tangan Firman berhenti bergerak di ikatan sepatunya. Tubuhnya pun terasa sangat berat untuk bergerak. Saat itu, Firman benar-benar yakin banyak sekali mata di belakangnya sedang menatap dirinya. Perlahan Firman menolehkan kepalanya yang terasa sangat berat ke belakang. Saat itulah seketika suara tahlil kembali berlanjut dan terlihat semua orang di masjid pun masih menghadap ke depan seperti semula. Meskipun begitu, perasaan Firman masih berkecamuk dengan rasa gelisah yang bercampur aduk karena ia merasa ada yang tidak normal di sini, sama seperti ketika ia bertemu dengan 5 anak di jalan tadi. Firman segera menyelesaikan tali sepatunya untuk langsung pergi. Namun, ketika Firman kembali memalingkan wajahnya ke depan, seketika suasana senyap yang tadi mengintimidasinya kembali lagi. Suara tahlil berhenti dan perasaan bahwa semua mata sedang menatap dirinya dari belakang tidak lagi bisa dipungkiri. Secepat mungkin Firman melepaskan tangan dari ikatan sepatunya lalu menoleh ke belakang, dan saat itulah Firman ketakutan luar biasa karena melihat semua orang di dalam masjid sedang memandanginya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sejenak Firman juga menyadari bahwa kepala orang-orang itu menengok ke belakang 180 derajat tanpa tubuhnya bergerak sedikit pun. Kaki Firman lemas tak berdaya, namun ia tetap mencoba berdiri untuk berlari. Ia pun terjatuh beberapa kali, tetapi ia tetap merangkak secepat mungkin ke motornya. Suara tahlil kembali terdengar, namun kali ini semakin lama semakin cepat dan semakin keras. Firman ketakutan luar biasa dan langsung mengendarai motornya menuju ke arah persimpangan yang tadi ia temui. Tapi semakin lama melaju, Firman menyadari bahwa rumah-rumah yang ia lewati tadi ketika datang semuanya terlihat mirip, bahkan cenderung sama persis. Firman terus melaju dan ia terus melewati rumah yang sama di kanan kiri jalan. Saat itulah ia sadar bahwa kengerian ini ternyata belum selesai. Ia ketakutan luar biasa, hingga tak sadar matanya sudah dibanjiri oleh air mata. Firman pun terus mencoba berdoa, bibirnya tak berhenti bergerak sembari menangis. Tadi berasa kayak di belakang, oh bukan, kayak ada yang
berdiri di belakang dari tadi perasaan. Oke. Fokus. Ya, lanjut lagi. Sampai akhirnya, jauh di depan terlihat samar seseorang sedang berjalan di bawah lampu jalanan. Yang seingatnya tadi, tidak ada penerangan di sana. Firman memelankan motornya, berharap yang di depannya benar-benar manusia, bukan lagi makhluk halus atau semacamnya. Sekarang Firman sudah ada persis di belakang orang tersebut. Ia bisa melihat dengan jelas orang itu menenteng cangkul di pundaknya dan menggantung topi caping di lehernya. Perlahan Firman mencoba berbicara dengan orang tersebut. "Pak, permisi." Dan ternyata dengan cepat orang tersebut menoleh dan merespon. "Oh, iya mas, ada apa?" Seketika Firman langsung tersenyum lega, karena tidak ada yang aneh dari respon orang tersebut. Sambil mengusap pipinya yang basah, Firman bertanya, "Maaf pak, saya mau tanya, arah menuju jalan X kemana ya? Karena sepertinya saya tersesat." "Loh, mas tadi dari arah mana? Kok keluarnya dari sana?" tanya orang itu heran. "Tadi saya mampir sholat dulu di masjid dekat sini. Sekarang mau kembali ke persimpangan. Tapi malah sepertinya saya muter-muter, Pak." "Masjid?" Wajah bapak tersebut seketika terlihat bingung. "Iya, Pak, masjid di belakang sana." Melihat wajah bingung orang tersebut, Firman kembali bertanya, "Memang ada apa ya, Pak?" "Oh, enggak mas, enggak apa-apa. Ini masnya langsung aja lurus, terus nanti bakal langsung ketemu kok pertigaannya." "Ah, gitu ya Pak. Ya sudah Pak, kalau begitu terima kasih ya Pak." "Iya mas, sama-sama." Begitu Firman mulai akan mengegas motornya, bapak tersebut kembali memanggil Firman. "Mas?" "Iya Pak," jawab Firman dengan cepat. "Perbanyak zikir ya mas di perjalanan." "Oh iya Pak, terima kasih." Firman merasa aneh dengan perkataan bapak tersebut, seperti seakan dia tahu Firman sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi ia tidak lagi mau terlalu banyak bertanya. Ia mulai mengegas motornya dan menjauh dari bapak-bapak tersebut. Firman kembali melanjutkan perjalanan. Ia terus menancapkan gasnya sambil sesekali menurunkan kecepatan karena jalanan yang tidak rata. Anehnya, berbeda dengan jalan yang pertama kali ia lewati tadi, sekarang di sepanjang jalan ada lampu penerangan, meskipun tidak benar-benar terang karena itu hanya lampu-lampu kecil. Tapi perbedaan yang seharusnya membuat Firman heran itu tidak lagi diperdulikan olehnya, karena yang ia pikirkan sekarang adalah secepatnya keluar dari jalanan ini. Dari kejauhan Firman sudah dapat melihat persimpangan dan Firman kembali menancapkan gasnya. Namun, sebelum sampai di persimpangan, Firman tersadar akan sesuatu. Plang desa yang ia lihat di awal tadi sedikit berbeda. Ia menurunkan kecepatan motornya dan sekilas ia membaca tulisan di plang tersebut. Betapa kagetnya ketika Firman membaca apa yang tertulis di sana. Plang yang tadinya bertuliskan nama desa sekarang berubah menjadi Pemakaman Umum Desa X. Seketika semua hal aneh yang ia alami mulai terjelaskan di kepalanya. Namun, di saat yang sama perasaan Firman berkecamuk dengan rasa bingung, gelisah, dan takut. Firman yang tidak mampu lagi memahami apa yang terjadi, langsung bergegas mengambil persimpangan jalan yang seharusnya ia lewati sedari awal. Tanpa ragu, ia terus menarik gasnya dan terus berzikir di sepanjang jalan. Ini dari tadi ya, berasa kayak ada yang ngeliatin gitu dari belakang. Dari tadi loh. Ini punggung tiba-tiba. Oke. Punggungku tiba-tiba keras. Kok keras ya, apa namanya? Berat. Punggung tiba-tiba berat, ya kan? Terus
Dari tadi merinding nggak selesai-selesai. Ya. Keluar dulu aja dari sini. Dan oke. Ada tasku. Oke, kita lanjut